Minta izin dulu, main ambil aja. Okay. If you finish, now you can open halaman 145 pembelajaran 5. Masih gue nyambung. Kenapa El dimatiin? Nah, sekarang kita langsung aja ke tema. Nanti dilanjutkan lagi ya gambarnya nanti. Nah, ini tentang pembelajaran 5. Hari ini kita selesaikan buku tematik 2A-nya. Besoknya kita sudah ke tematik 2B ya. Ke tematik 2B. Pakai kuping, cepat diminum, nanti minum adek, awas nangis. Nah, ini tentang Paklim ya. Akibat tertimpa pohon rumah Lina rusak parah. Warga bergotong royong membantu keluarga Lina. Warga membangun kembali rumah Lina yang tertimpa pohon. Ya? Siapa itu? Ya, siapa Zoe ya? Ya, Zoe. Halaman apa? Halaman 145. 145. Ya. Yuk, coba dibaca Mas Haji biar nggak ngantuk. Baca. Yang warga sepakat membantu Pak Lim, coba. Haji aku ya, Mister. Siapa itu? Kiel ya? Ya. Oke, yuk Mas Haji. Warga sepakat bantu Pak Liem. Pak Liem adalah orang tua Lina. Sebagai warga memberi bantuan berupa bahan bangunan. Tenaga membangun rumah. Ya, udah ada Aji sampai situ aja Ji. Dan Mas Haji, maka gerjap Aji. Oke, sekarang Kiel, yuk yang kedua. Ya, sekarang Kiel, lanjutin Kiel. Semua warga saling menolong. Semua warga saling menolong tahu. Kamu apakah arti tolong menolong berarti saling membantu, tolong menolong dapat meringankan beban, tolong menolong juga menciptakan kerukunan. Oke, thank you Kiel. Oke, Zoe, yang terakhir Zoe. Dua ini yang terakhir. Coba dibaca Zoe. Sikap tolong menolong habis jadi bapak. Sila kedua dan sila kelima, masih ingatkah kamu bunyi sila kedua dan sila kelima? Ya. Apa lambang sila kedua dan sila kelima? Oke, good job. Thank you Mas Haji, Kiel, dan Zoe. Ayo, masih ada yang ingat sila kedua dan kelima bunyinya seperti apa? Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, good job. Persatuan Indonesia. Yang kelima
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, good job ya. Masih inget dong, kita kan tiap Senin, ya harusnya kita upacara kemarin ya, karena 17-an, jadinya libur kita. Ya, ini. Dika membantu tetangganya membawakan belanjaan. Dika meminta imbalan kepada tetangganya. Nah, kira-kira benar gak nih? Diminta bawa belanjaan. Terus Dika meminta imbalan. Imbalan itu contohnya gini. Memberikan sesuatu, iya. Contoh misalnya Alvar bantuin Mr. Cakra dong bawakan buku, bagi aku duit dulu Mister 5.000 nanti aku bantuin. Nah itu namanya imbalan. Kira-kira sikap Dika benar nggak nih? Tidak benar ya. Jadi kita kalau membantu orang tanpa pamrih, tanpa imbalan, biasanya orang itu nanti akan tahu, oh iya, saya sudah dibantu Alvar membawakan buku, nanti akan saya memberikan permen, memberikan snack atau memberikan uang. Tanpa harus diminta, kita akan bisa mendapatkan imbalan. Jika tidak mendapatkan, nanti bisa jadi pahala buat kita. Kenapa? Kita berbuat baik pada orang. Gitu. Nanti akan dibalas. Mister Naura pernah, Mister Naura kan kasih kerupuk kan ke tetangga Naura. Naura dikasih imbalan kue, Mister. Iya, nanti Tuhan yang akan balas. Siapa tahu nanti Alvar nggak dapat uang dari Mister Cakra, tiba-tiba Alvar main ke rumah Gibran, langsung Alvar dikasih kue yang banyak dari Gibran. Nah, pembalasannya seperti itu. Pasti akan dapat pembalasan yang baik gitu. Cuma dengan cara-cara yang kita tidak tahu. Oke, nomor 2, pemuda di halaman 146 ya. Nah, pemuda di komplek Rama sedang sibuk menyiapkan acara perayaan kemerdekaan. Rama tidak membantu karena tidak disuruh. Nah, menurut kamu bagaimana seharusnya sikap Rama? Harusnya walaupun nggak disuruh tetap membantu. Iya, betul. Karena kan ini acara untuk satu komplek ya. Satu komplek itu rame-rame. Yuk kita buat ini perlombaan. Lomba kerupuk disiapkan talinya, buat panjat pinang disiapkan tiang dari pohon pinangnya. Kita langsung turut membantu karena itu untuk kebersamaan. Oke, nah ini memberikan centang kita ya. Menolong jika disuruh sesuai dengan Pancasila nggak nih kira-kira? Menolong jika disuruh? Tidak. Ya. Bisa tidak, bisa iya. Nah, jadi kita menolong jangan hanya ketika disuruh ya. Misalnya ada teman kita jatuh, kepleset, Mas Aji kepleset, terus kita diemin. Harus, kok kamu nggak bantu Aji sih yang kepleset? Kan aku nggak disuruh buat nolongin. Jangan seperti itu. Temennya udah jatuh diliatin, jangan bantuin ya. Nggak harus disuruh. Nah, menolong dilakukan dengan senang hati sesuai dengan Pancasila nggak nih? Iya ya, karena kita lakukan dengan senang hati. Gitu, jangan cembetut. Jangan cembetut. Misalnya Naura bantuin mama cuci piring, cembetut aja pipinya cembetut. Nah, itu nggak boleh. Berarti tidak senang hati. Ya, itu contoh ya, contoh. Harusnya kayak gini. Iya, Ma. Iya, dengan senyum, giginya kelihatan. Menolong tidak mengharapkan imbalan. Nah, ini sesuai dengan Pancasila. Jadi kita tanpa pamrih. Jangan takut kita bantu orang nggak dibalas. Pasti nanti Tuhan akan balas gitu. Dengan hal-hal yang tidak terduga pasti dibalas. Tenang aja. Andai nggak dibalas biar jadi pahala. Biarin. Ya. Nomor 4. Mau menolong kepada orang yang dikenal saja. Nah, ini tadi dibilang nih. Gitu. Jadi kita menolong dengan siapa saja. Dulu Mister punya teman pernah tuh begitu. Ketika ada orang jatuh, bro, ayo bro tolongin, kan aku nggak kenal. Dia ngomong begitu. Waduh, ya udah Mister dan beberapa warga kita nolongin. Ada ibu-ibu pernah kecelakaan, akhirnya kita tolong aja gitu. Teman saya yang mungkin ketakutan saat itu karena ibu-ibu itu jatuh langsung berdarah gitu. Jadinya dia agak takut juga ya. Jadi ini tidak sesuai, kita akan menolong siapa saja, mau dikenal mau tidak dikenal. Menolong karena ingin dipuji. Nah, kira-kira sesuai dengan Pancasila nih? Enggak ya. Kita menolong tuh jangankan dipuji, tanpa pamrih.
kita nggak ngarepin imbalan. Masa Gibran pengen nolongin papa supaya aku dipuji, jangan kayak gitu ya. Menolong itu biar Tuhan aja yang ngelihat, orang lain nggak perlu gitu. Nah, ini gambar olahraga nih ya. Nanti ada di evaluasi, jangan lupa ya, tentang mencangkul nih, mencangkul dan mengaduk pasir. Ini harusnya kita berdua nih, kalau kita tatap muka kita lakukan, karena ini bersama tuh. Gerakan beranting memberi batak, gerakan menggontong semen Berdua ya, Mister? sambil, iya ini harus berdua gitu. Oke, kita lanjut aja ke halaman 147. Nah, coba di 47 kita langsung ke bawah nih. Nah, ini kan ada gambar lagi membantu kembali rumah Lina ya, lagi membantu rumahnya si Lina nih yang tadi rusak. Nah, ini masih sama. Masih sama ya ini. Sama nih. Kayak seperti yang tadi ya, ini sama ya. Menolong jika disuruh, melakukan dengan senang hati, ini masih sama. Nah, berikutnya 148. Si Kancil, ini cerita Legend of the Legend. Nah, Legend of the Legend. Ini dari zaman Mr. Cakra belum lahir, Mr. Cakra lahir, Mr. Cakra besar, Mr. Cakra punya anak, Mr. Cakra punya murid. Ini cerita selalu ada. Ya. Tentang si Kancil. Nah, tadi udah Zoe, Kiel sama ini. Ayo sekarang coba Patricia. Paragraf pertama. Ya, Patricia. Ayo dibaca. Naura ya, paragraf kedua. Ya. Ayo Patricia dibaca. Mister Naura yang paragraf ketiga, Mister. Ya udah, ntar yang kedua Alfi. Ya udah. Ayo Patricia dulu. Kancil. Kancil hidup sebatang kara di dalam hutan. Meskipun hidup sendiri, Kancil tidak bersedih hati. Kancil mempunyai banyak teman. Kancil baik hati dan suka menolong sehingga banyak teman. Oke, thank you Patricia. Oke, next paragraf kedua Alfi. Simba anak singa si raja hutan. Simba tidak pernah bertegur sapa dengan binatang lain di hutan. Simba sombong dan angkuh sehingga tidak mempunyai teman. Oke, thank you Alfi. Oke, Naura next paragraf ketiga. Terkeempat Fevil ya. Sesuatu hari saat berjalan di hutan, Kancil menemukan Simba terjebak di dalam lubang. Kancil segera mencari galah yang panjang. Simba, ya pegang galah ini, seru Kancil. Kau tidak perlu menolongku, aku bisa keluar sendiri, jawab Simba dengan nada sombong. Ayolah Simba, kau bisa mati di situ, seru Kancil. Akhirnya Simba mau menerima pertolongan Kancil. Simba lalu berterima kasih kepada Kancil. Simba juga menyesal selama ini sudah bersikap tidak ramah kepada seluruh penghuni hutan. Sudah, Iya. Oke, thank you Patricia, Naura dan Alfi. Udah dilanjutin ya tadi punya Fevil. Udah nggak apa-apa, nanti Fevil yang lain. Ya, jadi ini cerita tentang si Kancil sama Simba, si raja singa. Nah, Kancil ini dia ini sebatang kara, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi dia punya banyak teman. Nah, sedangkan singa ini raja hutan, merasa sombong, kayak seperti nggak punya teman. Nah, tiba-tiba nih dia kejebak, mau ditolongin aja dia angkuh, sombong, saya nggak perlu bantuan. Tapi akhirnya tetap juga akhirnya mau dibantu. Nah, akhirnya dengan singkat cerita, Simba ini langsung dia akhirnya bersikap ramah. Dia sadar akan kesalahan dia menyesal ya. Nah, semenjak itu baru Simba
punya banyak teman. Ini dulu pernah ada cerita tentang kesombongan ratu di Thailand. Nah, itu saking boleh dibilang sombong, keluarga raja itu nggak boleh disentuh. Nah, misalnya Zoe sama Kiel nih raja dan ratu, ini nggak boleh disentuh sama bawahan, nggak boleh disentuh sama sekali. Yang boleh nyentuh hanya keluarga raja, saudara-saudaranya. Suatu ketika mereka lagi nyebrang sungai, tenggelam. Kapal mereka tuh tenggelam nih zaman dulu ya. Kapal mereka tenggelam. Nah, pengawalnya nggak ada yang mau nolongin. Tahu nggak kenapa? Karena dia punya peraturan nggak boleh nyentuh keluarga raja. Jadi ketika pengawal pengen nolongin, itu kan disentuh, mereka nggak boleh. Nah, jadi dia meninggal karena peraturannya sendiri, karena sombong. Nggak boleh ada yang nyentuh keluarga raja. Gitu. Jadi ketika tenggelam, pengawal bingung mau nolongin, nanti melanggar perintah ratu dan raja. Nanti saya menyentuh, kan ditolongin disentuh. Berarti dia melanggar dan meninggal karena kesombongannya. Oke, sekarang kita lanjut ke 149. Nah, siapakah tokoh dalam cerita dongeng di atas? Tokohnya ada siapa aja? Aduh. Simba dan Koko Krans. Iya. Siapa? Kancil ya, bukan Simba dan Koko Krans ya. Simba dan Koko Krans lagi. Kancil bukan si Koko Krans. itu siapa tuh? Artana ya? Iya kan, Mister taunya Simba tuh apa? Inian serial ya. Si Kancil. Simba sama susu coklat. Hah? Iya. Nyambung. Kenapa? Ya, tar dulu. Simba dan susu coklat katanya. Simba. Ada kan serial Simba? Ya, ada. Oke. Di manakah tempat kejadian cerita itu? Ceritanya di mana? Di mall, di lapangan, di Surya Bangsa atau di hutan? Surya Bangsa. Iya bener. Kita ceritanya di Surya Bangsa. Ya di hutan ya. Di hutan. Iya kita kan ceritanya di Surya Bangsa nih, di rumah masing-masing. Enggak bercanda. Di hutan ya. Di hutan. Di Surya Bangsa. Jangan di hutan, ntar Mister salahin ya. Bagaimanakah sifat? Aku tulis di mall. Jangan di mall. Mallnya masih di lockdown, nggak boleh datang ke mall. Masih di lockdown, nggak boleh ngumpul-ngumpul. Di hutan. Iya di hutan. Di Surya Bangsa. Di Taman Safari. Nah, Kancil dan Simba. Nah, ya Kalau kan? enggak di komplek rumah. Di komplek rumah. Emang ada macan. Oke, bagaimana sifat tokoh Kancil? Nah, si Kancil sifatnya apa? Baik. Si Kancil baik. Si Simba? Baik hati. Simba. Masa Simba baik hati? Simba sombong ya? Sombong. Baik. Sombong atau angkuh? Tunggu, Mister. Kancil baik hati. Kan Simba. Kalau Naura sih Simba dulu, Mister. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Yang penting dua jawaban ini. Udah, Mister. Nomor 4. Oke, nomor 4 siapa yang terjebak? Iya. Terjebak di dalam lubang. Si Kancil, si Simba, si Koko Krans atau Mister Cakra yang terjebak? Simba. Ya, masa Mister Cakra terjebak sih? Siapa yang nolongin? Murid Mister semuanya lagi pada online. Terjebak nggak ada yang nolongin Mister ntar. Ya, mengapa Kancil diangkat anak oleh Raja Rimba? Kenapa?
Simba terpesona karena sudah menolong Simba. Ya, karena Kancil menolong anaknya ya. Karena Kancil menolong anaknya si Raja Rimba. Karena menolong Simba. Karena Kancil menolong Simba, si anak Raja Rimba. Oh ini. Tuh. Ini Simba. Simba nama anaknya. Bapaknya namanya Raja Rimba. Ibunya namanya si Boba. Simba, Rimba, si Boba. Si Boba lagi. Ya kan ibunya manis, bener dong. Bapaknya namanya Rimba, anaknya Simba, ibunya si Boba. Si Boba, aduh, manis tuh, manis. Minuman termanis. Jadi enak ya. Si Boba. Kalau nggak namanya Judi. Enggak, kan belakangnya bak semua. Simba, Rimba, si Boba. Iya, siapa itu? Namanya Babebo namanya Babebo. Itu namanya Babebo aja namanya. Ya, siapa? Oh, Patricia. Kenapa Patricia? Itu mengapa si Kancil diangkat oleh anak Raja Simba? Mister bilangnya karena Kancil memolong. Oh, menolong maksudnya. Memolong. Oh, itu melonglong ya. Iya, salah ketik, typo. Menolong. Memolong atau memulung. Iya bener, dia memulung Simba dari apa? Dari lubang. Memulung Simba. Memulung. Kan pemulung itu mengambil makan. Kayak gini. Apa? Gulung, Mister, kalau menggulung. Menggulung baju. Kalau gitu apa sih? Ntar aku tulisnya karena Kancil menolong Simba. Iya sama aja ya. Nah, yang di bawahnya udah ya. Ini berarti udah ya. Nah, dalam cerita dongeng di atas terdapat kalimat penolakan. Apa kalimatnya yang ditolak? Kau tidak perlu menolongku. Good ya, kau tidak perlu menolongku. Nah, ini kalimatnya. Dia menolak ya. Jawab Simba dengan nada sombong nih. Ya, kau tidak perlu menolongku. Aku bisa keluar sendiri. Aku bisa keluar sendiri. Ujung-ujungnya nggak bisa. Ya. Manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Ya. Bahkan para hewan pun, kalau kalian suka nonton Discovery Channel, National Geographic itu banyak tuh. Misalnya gajah mau dimakan sama kawanan singa, itu ada beberapa adegan tuh gajahnya ditolongin, atau banteng, kancil lah, mereka ditolongin. Itu suka apalagi kalau beberapa hewan itu ada yang berkelompok ya, mereka akan saling tolong menolong. Apalagi semut aja saling tolong menolong. Sudah. Tunggu Mister belum. Sudah kita ke pembelajaran 6. Nanti langsung ke tematik. Kau tidak usah. Siapa itu yang berbahagia nyanyi? Pembelajaran 6. Oh, Fancy. Fancy lagi bahagia ya, Fancy ya. Nyanyi-nyanyi Fancy. Sudah? Bisa. Belum.
Ayo, sudah belum rumputnya? Rumputnya sudah belum? Aku sudah selesai. Itu agak basi. Dari tadi kan ada. Ini mengenaikan kita. Siapa yang kita mengenaikan kita? Ya. Udah? Oke. Kalau sudah langsung ke 150. Dah. 150 pembelajaran 6. Sekarang sumit ya. Pembelajaran 6. 150. Nah, masih Ino. Nah, pagi itu Desi mengajak Ino bermain. Saya tidak bisa membantu Ino, minta maaf ya. Nah, Ino kita main sepeda. Pembelajaran 6. Aku tidak bisa. Mengapa kamu tidak bisa, Ino? Aku harus membantu ibu membawakan makanan untuk keluarga yang kerja bakti. Nah, apa yang Ino meminta maaf kepada Desi ya, karena tidak bisa menerima ajakan dari Desi. Apa yang dilakukan Ino? Ino harus membantu ibu membawa makanan untuk keluarga yang kerja bakti. Nah, sekarang kita ke sini nih. Kita pasangkan nih kalimatnya nih. Nah, kira-kira nih ada kalimat permintaan maaf nih. Nah, ini yang gambar pertama. Ini kan lagi berantem nih, lagi berebutan bola ya. Jadi bola itu permainan merebut bola ya. Kamu bayangin, satu tim 11 orang, ada 2 tim 22 orang itu memperebutkan satu bola. Nah, ini kalau kita tidak tahu cara mainnya, tidak tahu cara minta maaf, akan terjadi keributan. Nah, kira-kira nih udah jadi lagi main, kalimat apa nih dia minta maaf nih? Lagi main bola, Gibran sama Alvar nggak sengaja kesenggol, Alvar akhirnya jatuh. Nah, kira-kira apa nih? Maaf. Maaf, aku tadi mendorongmu sewaktu main bola. Ya, ini dia minta maaf ya. Jadi maksudnya kita mendorong itu kan karena kita sedang bermain. Jadi tidak ada harus kita langsung marah-marah. Misal aku didorong sama Gibran lagi main bola. Ya main bola seperti itu. Kalau gampang berantem mendingan gak usah main. Karena emang bola itu berebut ya, saling merebut bola dengan cara-cara yang fair play. Oke, yang gambar apalagi kedua. Kalau Naura main sama Gibran tuh suka berantem. Iya, jangan. Nah, gambar 2 nih, murid-murid lagi berebut buku. Nah, kalimatnya adalah meminta maaf. Maaf aku tadi merebut bukumu. Iya, aku tadi merebut bukumu. Oke, kita ke berikutnya. Nah, ini kita mengamati gambar. Kerjasama antar tetangga harus kita biasakan dalam kehidupan kita. Siapapun tetangga kita, berbeda suku bangsa, warna kulit, miskin, kaya, tidaklah masalah. Nah, coba tuliskan manfaat kerjasama dan akibat tidak ada kerjasama dalam tabel berikut. Manfaatnya kerjasama apa? Bisa tolong menolong. Ya, hidup tolong menolong ya, atau hidup rukun. Nah, simpel kan? Hidup tolong menolong. Hidup rukun aja deh. Menolong. Ya. Ya, karena ini kerjasama ya, kerjasama. Nah, akibat tidak kerjasama, apa akibatnya? Hah? Jadi batu. Jadi batu, emangnya Malik Kundang? Bukan. Jadi batu. Masa langsung gak kerjasama dikutukin kayak Malik Kundang jadi batu, jadi patung pancoran? Jangan. Ya. Tidak hidup rukun atau kamu bisa pilih terjadi dukun. Misalnya keributan. Nah, kalau nggak ada kerjasama bisa terjadi keributan, terberebutan. Mau kerjanya yang enak-enak, yang kerjanya berat nggak ada yang mau. Wah, itu bisa berantem itu.
aku mau mungut nyapu aja, siapa yang mau bersihin got? Nah, nggak ada yang mau bersihin got. Got kan bau, kotor. Nah, kalau nggak ada kerjasama, bisa berebutan, nggak ada yang mau bersihin got. Aku tidak mau bersihkan got, aku mau nyapu aja. Enteng, kerjanya enak. Nah, seperti itu ya. Bisa Jadi ntar malah berantem, rebut-rebutan. Aku mau kerja yang enak aja, nggak mau yang berat-berat. hari. Aduh. Sudah? Jika sudah, kita ke nah ini dia. Yuk, kita langsung nomor 1 ya. 200 296 sudah. Nah, kita Ya. sekalian dicek ya. Nah, Ini 9 dikurang 6 bisa nggak? nggak bisa, Mister. Pinjam bisa? Dikurang 9 dikurang 6. Sisanya berapa? 9 kurang 6. 3, Mister. 3. Nah, 6 kurang 2 4. Nah, 243 lalu ditambah 33. Nah, 3 tambah 3 6. 4 tambah 3 7. Nah, 276. Yang mana nih kira-kira nih 276? Yang gambar ke Nomor 1 4, 2 3 nomor 4. Ya, orang nomor 4 ya. Jadi ini kamu bisa tulis ini 1 ya. Ini 1. Atau kamu dicocokkan seperti ini boleh. Ya. Ya dong. Oke, sekarang Benar nggak, Mister, kayak gini? Kalau nggak kelihatan, benar. maaf. Iya. Nah, sekarang 154 dikurang 33. 4 kurang 3 1, 5 kurang 3 2, 121 ditambah 25. 6 4 1. Nah, gambar nomor berapa nih? 146. Nah, yang ini ya, nomor 2. Itu nomor 2. Nomor 2. Oke, 166 dikurang 32. Ini masih belum ada penyimpanan ya. 6 kurang 2 4 kurang 3 3 ditambah 24. Belakangnya 8. Ini 5 1. Nah, berarti yang ini. Nah, terakhir nih 247 dikurang 22. Nah, 7 kurang 2 5. 4 kurang 2 2. 225 ditambah 44. 9 6 2. Berarti yang bawah gambar nomor 5 ya, 4. Ini 4. Nah, berarti yang ini udah ketahuan nih. Yang gambar nomor 5 itu di gambar nomor 2 ya. Gambar nomor 2 ini hasilnya 275 dikurang 21 ya, 4 5 2 tambah 42. Mana sih kekecilan misal gambarnya? 42 6 9 2 hasilnya ya. Kelihatan? Kelihatan, Nah, Mister. jadi gambar orang pertama itu di nomor 2, gambar orang nomor 2 itu nomor 5 jawabannya. Gambar nomor 3 itu 3. Gambar nomor 4 itu soal nomor 1 dan gambar nomor 5 itu soal nomor 4. Sudah? Sudah ya. Kalian tulis saja
ingat kalau ada soal seperti ini bikin di kertas coret-coretan. Kalau misalnya di buku kalian tidak muat. Mister Naura itu diajarin sama kakak saudara Naura. Iya, kayak gitu. Sama yang Tapi kemarin bukan kita saudara kandung, bukan Mister. sepupu ya, lebih ke sepupu. Nah, kalian bisa Sepupu ambil ya- coret-coretan, jangan sepupu lupa jangan adek. ragu ya, jangan ragu Sepupu untuk kakaknya ambil mamaku. coret-coretan. Mister. Nah, jika sudah, kalian bisa langsung mengerjakan evaluasi terakhir keempat. Dikerjakan ya, dikerjakan sekarang. Nanti boleh nanya ke Mr. Cakra yang masih bingung. Mr. Cakra akan memberikan clue. Yang mana, Mister? 155 dan 156. Evaluasi 4 terakhir. Besok kita udah tema 2B. Buku baru ya. Oh my god, 2B besok. Kemarin hari ini 2A, 2B, habis itu 2C, 2. Iya. Tergantung kita seberapa cepat nih Habis kalimat. itu Soalnya 2C, sih materinya 2D, pengulangan 2 supaya kita tidak 2Z, lupa. 2Z, habis itu 20, 21, 22. Kebanyakan. Habis itu 2Z. Nah, yuk dikerjakan. Kan Yang bingung boleh tanya ke Mr. Cakra ya. Tanya ke Mr. Cakra aja dulu. Nggak bisa, bentar. Ya, gambarnya hilang lagi. Oh, ini dia. hilang mulu ya, Mister. Iya nih, komputer Mister kayaknya lagi kebanyakan data. Nah, ini nomor 1. Contoh hidup rukun di masyarakat. Nah, yang mana? Menengok tetangga yang sakit, bermusuhan dengan tetangga, atau kerja bakti. Dibaca teliti ya. Dibaca Hey, teliti. Mister. Ah, Hey. kebanyakan tuh kalian jangan dijawab di sini. Jawab sendiri. Siapa itu yang nanya? Patricia? Ya, nomor berapa Patricia? Nomor 5. Nomor 5, menolong korban bencana alam merupakan pengamalan sila. Nah, tadi tuh sempat dibacakan sama Zoe yang pertama, menolong. Ada 2 sila tuh. Ketuhanan yang Maha Esa. Bukan. Setelah ketuhanan yang Maha Esa dan setelah kerakyatan dipimpin oleh 5 kebijaksanaan. Nah, sila berapa tuh? Jadi ada 2 ya. Jawab antara 2 itu Mister benerin. Ya, menolong korban bencana alam merupakan pengamalan sila. Mister. Nah, jawab sendiri ya kalau sudah tahu. Jangan disebut. Ya, maksudnya sama aja, mau jawab yang mana aja. Iya, ada 2 itu. Karena masing-masing Pancasila kita tuh isinya luas. Gitu. Jadi nggak harus tok satu aja. Kayak contoh nih, sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kita beribadah itu sila pertama. Memberikan kesempatan teman kita beribadah, bertoleransi dalam teman kita beribadah, itu juga sama sila pertama gitu. Bisa masuk keadilan sosial. Nah, bisa masuk juga luas Pancasila kita maknanya. Tenang aja. Nomor berapa lagi? Ada yang bingung? Ayo. Dibaca teliti ya. Mister. Ya, nomor berapa? Nomor 4, Mister. 4. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh A. Petugas, B. Warga, C. Orang lain. Oke, Naura udah tahu. Nah, udah tahu jawab sendiri ya, jangan disebut. Jangan disebut. Kalau disebut gimana? Ya teman kamu nanti jadi tahu gitu. Jangan nih, kita tidak boleh menolong ketika lagi ujian. Jangan, kecuali ini kerja kelompok, boleh. Kalian berdiskusikan kerja kelompok. Kalau ada kerja kelompok nggak apa-apa. Jadi temennya ada yang kurang. Boleh nggak kalau kelas online tapi kerja kelompok? Kalau apa? Kalau kerja kelompok tapi tugas online? Ya kecuali Mister minta kalian bikin kelompok. Nah boleh deh berdiskusi. Misalnya Patricia, Naura, Fevil, Alfi, Sensei berkelompok. Nah kalian diskusi tuh soal itu.
Mungkin ada yang kurang di matematika, kurang di PKN, kurang di bahasa, saling melengkapi. Gunanya tugas kelompok itu saling melengkapi ya, bukan saling contek, bukan. Kelompok itu saling melengkapi. Tuh. Atau enggak saling berdiskusi. Iya, berdiskusi. Ayo nomor berapa lagi? Mungkin ada yang dibaca teliti ya. Artana, Pascal, Saji, lagi Elwin, Alvar, Adrian, Denis. Ada yang mau tanya, Denis? Nomor berapa, Denis? Tolong menolong tadi ada di sini. Nomor berapa, Denis? Ada yang mau ditanyakan? Siapa itu, Alvar? Nomor berapa, Alvar? Berapa? Enggak kedengeran, Alvar. Hah? Mister nomor Suaranya terputus, Alvar. Mister. Ya? Ada yang dengar suara Alvar enggak? Sebentar, suara Alvar enggak kedengeran. Mister. Diketik aja deh, Alvar. Alvar, kamu teriak-teriak enggak kedengeran, beneran deh. Ada yang dengar suara Alvar enggak? Enggak ada, Mister. Tuh. Oh, nomor 6 ya, ditunjuk aja. Nah, arti tolong menolong. Tolong menolong. Artinya berarti saling tolong menolong kan ada tadi di. Kalau enggak memberikan contoh. Boleh memberikan contoh tolong menolong. Misalnya, ini contoh ya, contoh. Membantu ibu menyapu. Nah, itu udah arti tolong menolong. Boleh dikasih contohnya deh. Kalau misalnya bingung artinya apa, boleh dikasih contohnya. Contoh tolong menolong apa sih? Nanti tetap Mister benerin kok. Ya. Naura, yang ini Mister 145 kan semua warga saling menolong, tahu kan kamu apa arti suara tolong menolong? Alvar nggak di mute kok, suaranya nggak kedengeran ya Alvar ya. Diketik di chat aja bisa nggak Alvar? Nggak kedengeran bener deh. Mister. Bentar. Coba Naura yang ketik ya. Naura tanyain ke Alvar. Suaranya nggak kedengeran. Ya. Mister. Kasihan Alvar teriak-teriak nggak kedengeran sama Mister Cakra. Kenapa ya? Ya di mana? Mister Cakra di grup. Coba bentar deh. Nggak kedengeran. Mister, Aji ketik aja di chat. Aji terputus suaranya. Kalau Aji terputus. Nih, nanti kamu ketik chat, habis itu kamu kayak misalkan kamu bingung misalkan halaman 8 ya. Nah, nanti kamu ketik terus kamu kan ada bacaan enter. Ya, nah, kamu ketik pencet di itu chat udah. aja Alvar, coba. Iya, tadi aku udah kasih tahu lupa. Ya. Nah, coba Mister pertegas deh pertanyaannya satu-satu biar ini ya. Nih nomor 7. Berikut ini kalimat penolakan adalah A. Ayo kita main bola. B. Tolong ambilkan buku itu. C. Maaf, aku tidak bisa ikut main. Nah, itu jawab. Kalau ada yang tahu jawab. Nomor 8. Kalimat penolakan yang sopan diawali dengan kata A. Tolong, B. Ayo, C. Maaf. Nah, yang sudah tahu dijawab. Tolak. Ya, menolak misalnya, tolong dong aku tidak mau ikut. Masa tolong aku tidak mau ikut? Aji mau ngomong. Ya, Aji. Kenapa, Ji? Gibran ada yang mau ditanyakan? Gibran, Adrian.
Pascal, ada yang Mister, bertanya? nomor 9 gimana? No motion. Komen nggak ada suara. Nomor berapa, Ji? Apa? 9. Diucap ketika Mana Mas Haji? Suaranya terputus. Nomor berapa, Ji? 6. Nomor 6. Ya, nomor 6 bisa kalau kamu bingung, kasih contohnya. Contoh tolong menolong seperti apa, Haji? Kamu pernah tolong menolong sama bapak atau ibu enggak? Nah, menolong ayah membersihkan mobil, mencuci mobil misalnya. Kasih contoh aja kalau kalian bingung. Nomor 6 itu kasih contoh ya. Ya, nomor siapa yang nanya? Pascal. Pascal mau nanya. Kan? Siapa tadi mau nanya? Tapi kan dia masuk. Kan dia tuh halaman berapa? Dan gak ada suaranya. Siapa itu yang nanya? Denis ya? Alvar, Mister. Oh, Alvar. Nah, ini baru kedengeran Alvar. Ya, Alvar. Ya. Maaf, Alvar gak kedengeran. Aduh. Ya, nomor berapa Alvar? Sebentar ya. Yang lain diem dulu. Alvar dulu, Alvar. Alvar dulu ya, bentar ya. Zoe ntar ya. Oke. Ya, Alvar. Nomor berapa Alvar? Rukun. Nomor berapa Alvar? 6. Nah, nomor 6 kamu bisa kasih contohnya. Contoh tolong menolong. Kalau kamu susah, arti tolong menolong. Contohnya aja, contoh tolong menolong. Tadi di cerita Kancil ada tolong menolong. Di ceritanya Pak Lim ada tolong menolong. Ya. Yang sedang jatuh. Nah, iya betul seperti itu. Nah, Zoe, ayo Zoe, what you wanna ask? What number? Bentar, Zoe dulu ya, Zoe dulu. Zoe dulu, Alfi. Ya, Zoe dulu ya, habis ini Alfi. Ya Zoe, mau nanya apa Zoe? Nomor berapa? Bentar, Zoe dulu katanya. Bentar ya. Mister. Ya, Zoe kayaknya lagi Nomor ngerjain. 9, Mister. Alfi nomor berapa? Sama nggak? Nomornya nomor 9. Nomor 15, Mister. Mister. Iya. Alfi suaranya terputus ya. Sebentar, nomor 9 terus 15 ya. Nah, tetangga adalah orang yang tinggal A di luar kota, B berdekatan, C berjauhan. Nah, tetangga kamu. Nah, misalnya Fevil rumahnya di sampingnya beberapa blok itu ada Naura. Nah, kira-kira itu berdekatan, di luar atau berjauhan tetangga itu nomor 9. Gak bisa Ya. benar. Nah, sekarang coba tadi Fevil nomor. Iya, Alfi nomor berapa Alfi? Sebut aja Alfi. Nomor 14. 14, sudah 14. 14 15. Nah, Mister, nomor 15. ya, 14 sama 15 ya. Nah, 7 ditambah 5. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Simpan 1. 1 tambah 2. 3. 3 tambah 7. Iya, berarti sinyal kalian. Ya, 3 tambah 7 10. Taruh sini 1. Mister, nomor 14. Nah, ini nggak ada jawabannya ya, nomor 15 ya. 14 besar.
Nah, nomor 15 harusnya nih salah ketik lagi nih. 402 harusnya 502. Ya. Kan nomor 14. Iya nanti ya. Bukan 15. Ya, nomor 15 Mister kasih bonus deh. Ya. Mister kasih bonus. Tapi kalian hitung aja dijawab 502. Mister kasih bonus nomor 15 ya. Karena tidak ada jawabannya. Ya. Jadi nanti kalau kalian nemu soal di soal dari Diknas, PTS atau UTS, itu kalau nggak ada jawabannya, nggak apa-apa. Gak usah panik. Itu nanti kita pasti ngasih bonus. Nilainya dibenarkan, soalnya dibenarkan ya. Gak usah khawatir, Mister nggak ada jawabannya, nggak apa-apa, jawab aja. Nanti kita akan kasih bonus ya. Jadi Bonusnya apa, 500. Mister? Bonusnya apa? Ceplok telur. Ya, Ya enggak, nilainya dikasih benar, soalnya dikasih ya, benar. ada 9. Ya, nomor 14 ya, nomor 14 dulu. Bentar, nomor 14. Bukan. Nomor 14 bukan 15 Ustaz. Iya, tadi 15 Fevil. Nah, ini ada jawaban lagi nggak nih? Kan 700 dibikin ini, siapa namanya, Alfi, dibikin secara vertikal. Nah, dibikin begini dulu, ambil coret-coretan. 9 kurang 3 berapa? 6. Nah, 1 dikurang 2 kan nggak bisa, pinjam 1 nih, pinjam dari 7 jadi 11, tinggal 9. Nah, ini tinggal 6 tadi. Ini 1. Nah, kan 196. 196 ini ditambah ya. Aduh, bisa jadi salah lihat. Sorry. Ditambah, bukan dikurang. Ditambah dulu lalu dikurang. Salah lihat, Mister. Oke, ditambah dulu. Nah, ini jadi 12. Ini 1, 4. Ini jadi 7 tambah 5, 12. Ya, 1242. Lalu dikurang 270. Ada lagi nih. Nah, ini jadi 2. 4 kurang 7 nggak bisa, kurang ambil 1. Jadi 1. 14 jadi 7. Nah, nih kan 1 nggak bisa kan, kurang 2 pinjam 1 jadi 11, jadinya 9. Nggak ada lagi jawaban. Aduh, ini soalnya nggak ada lagi jawabannya. Nggak ada di sini. Ya, bonus lagi nomor 13 ya. Nggak apa-apa, yang penting kalian udah hitung ya. Kalian sudah hitung. Kalau nggak ada jawabannya, bonus lagi. Lumayan tuh, 13 sama 15 bonus ya. Coba 14 ada nggak? Ya, jadi kalau nemu soal nggak ada jawabannya, mau soal matematika atau soal yang dalam bentuk kalimat tidak ada jawabannya, nggak apa-apa. Itu nanti dikasih. Mister. Siapa yang nanya? Naura. Nomor 13. Oh, ada nih, ada. Nomor 13, Mister. Nomor 13. Jadi jawabannya bagaimana? 14. Tunggu. Nomor 11. mulai dulu. Bentar. Iya. Jawaban Ya. bagaimana? Nomor berapa? Jadi jawaban nomor 14 bagaimana? Nih, 14. 719. Naura dulu, Mister. Aku keluar, Mister. Bentar ya. Tadi mana sih? Ke 428. Hah? Bentar dulu deh, saya mesti ngajar. Iya masih. Iya. Ya. 1 sampai 5. Ya, nomor 13 tambah 39. Kayaknya tadi bisa salah lihat deh. Nah, ini kan ditambah nih.
17. 1, 4. Ini 7. 747. Sekarang dikurang 270. Oh, sorry. Tadi Mister salah lihat. Mister Cakra tuh. Dikurang jadi 7. 14 jadi 7. Ini 6. Kurang 2 jadi 4. Nomor 13B ya, 477. Sorry. Tadi Mister salah lihat tuh. Nomor 13B tuh. Nomor 14 sekarang. Jadi jawaban nomor 14 bagaimana? Nah, nih 14. Coba Alfi ya, Mister tanya Alfi ya. Nah, 9 kurang 3 berapa Alfi? Tadi aku keluar. 9 kurang 3 berapa? 6. Dikurang 1 kurang 2 bisa nggak? Enggak. Ya. Nggak bisa, pinjam 1 ya. Nih jadi sisa 6. 11 kurang 2 jadi 9. 6 kurang 5 jadi 1. Nah, sekarang ditambah 344 Alfi. 196. Kok 196 ditambah 344. Nah, ditambah 6 tambah 4. Tunggu. 6 tambah 4. 2. Hah? 6 tambah 4. 10 Mister. 10 ya, simpen 1 sini. 1 tambah 9 10. Tolongin Alfi. Nggak apa-apa. 10 tambah 4. 14. 14. Taruh 1 tambah 1 2. 2 tambah 3 5. 5 tuh. Nah, sorry tadi bisa salah lihat plus minusnya. Aduh. Udah mata 4 salah lihat juga. Yang saya cakap udah mata 4 nih masih salah lihat juga, Ustaz. Tapi tadi yang nomor 15 itu bonus ya. Yang nomor 15, yang 13 ada jawabannya, nomor 14 ada jawabannya. Nah, untuk yang bikin itu nggak ada bonus ya Mister. iya, nomor 15 yang tadi yang ada bonus. Kalau nomor 16 nomor 16 ada jawabannya ya. Nah, 17, 18 itu soal cerita matematikanya. Jadi jangan lupa soal cerita itu ya. Dibaca dulu. Nah, Mister kasih clue deh nomor 17. Nah, Pak Handi memelihara ayam. Jumlah seluruh ayam 565 ya. 665. Pak Handi menjual ayam 275. Nah, nomor 17 dikurang atau ditambah? Pak Handi punya 596. Ayamnya baru menetas 128. Lalu Pak Handi menjual 275. Jadi ini ditambah jumlah ayam Pak Handi sama yang baru menetas ini ditambah ya. Hasilnya berapa nanti dikurang 275. Nah, ya. Itu ditambah ya Mister. Ya, pertama ditambah dulu ya. 565 ditambah 128. Lalu hasilnya nanti baru dikurang 275. Ya. 275. Jadi pertama ditambah lalu dikurang. Itu nomor 17. Nomor 18 yaitu petunjukkan nanti sendiri. Nomor 18, ibu memiliki tepung terigu sebanyak 850 gram. Ya, tepung itu digunakan untuk membuat kue sebanyak 475 gram. Ibu membeli lagi tepung terigu sebanyak 250 gram. Oke, pertama, ini kan ibu punya 850, terus dipakai, digunakan sebanyak 475. Ini dikurang ya, 850 dikurang sama 475, itu dikurang dulu. Hasilnya nanti baru ditambah 250 gram. Nah, itu petunjuknya. Jadi nomor 17 ditambah dulu baru dikurang. Nomor 18 dikurang dulu baru ditambah. Ya. Hasilnya baru yang bawah.
Ini penjumlahan dan pengurangan sudah digabung. Ada lagi yang mau nanya sebelum kita sudahkan? Sudah selesai. Sudah selesai. Mister. Oke, good job Artana. Mister, ada Nomor berapa? 19. 19. Nah, ini gerakan mengangkat tubuh dengan tumpuan 2 kaki. Nah, ini yang kemarin kita praktekkan. Nah, ini ada di kemarin kita praktekkan. Pada lucu-lucu lompatnya ya. Kebanyakan yang lompat memutar ya. Itu masih ada badannya kurang pada tegap. Di halaman 131, 132 ya. Ada di situ. Nomor 19. Kalau bisa nanti minta tolong ke mama papa ya, Mister. Ya. Ini kan kita sudah. Kalau sudah nanti baru boleh kalian tanya mama papa. Untuk yang olahraga itu di halaman 131 dan 132 ya. Ada di situ. Mister, sebenarnya kemarin tuh Mister halamannya salah. Halamannya masa sih? Salah ketik maksudnya. Iya, Iya, salah ketik ya halamannya. berarti. Maklum, udah mata 4 masih salah ketik, typo. Ya. Maaf, Mama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, besok kita mau bikin prakarya. Jadi disiapkan kacang-kacangan ya. Kacang hijau, Artana jangan melotot dong. Kenapa Artana? Bingung kamu. Ya, kacang tanah sama kacang hijau. Kalau beras kan kalian pasti punya di rumah. Dikit aja. Paling 1/4 cukup kali ya. 1/4. Disiapkan kacang tanah dan kacang hijau. Nanti bisa bikin deh notifnya. Ya. Jadi nanti mama papa bisa ke pasar, bisa temenin mama papa ke pasar beli kacang tanah, kacang hijau. Lumayan ya, kacang hijau buat bubur kacang hijau, kacang tanah buat bikin gado-gado atau sambal kacang. Nah, ya, kita membuat prakarya. Nanti bisa bikin notifnya ya. Kacang tanah dan kacang hijau dan beras. Kalau beras kan pasti ada di rumah beras. Iya, siapa itu? Siapa itu nanya tadi? Apa, Ma? Iya, Ma. Iya, Zoe. Nomor berapa, Zoe? 20. Nomor 20, Zoe. Nah, gerakan saat melakukan gerakan meloncat di tempat kedua kaki harus. Nah, kamu bisa buka halaman 132. Kemudian kedua kaki meloncat. Nah, yang melompat, gerakan meloncat ya. Nah, ini ada di 132 meloncat di tempat nih. Saat meloncat kaki kan semuanya ada yang rapat ya. Kaki mengeper. Tahu mengeper enggak? Ngeper itu kayak ini, kayak per. Jadi kakinya ditekuk lalu lompat. Nah, ditekuk lalu melompat. Meloncat di tempat, mengeper ya. Jawabannya nomor 20A, mengeper. Takutnya pada bingung. Jadi lututnya ditekuk. Kemarin kan Mr. Cakra contohin tuh, ditekuk lalu kita melompat. Hap, lebih tinggi. Hap, mengeper. Ya, nomor 20 mengeper. Membangun rumah dilakukan 100 orang. Bukan gitu Nora. Itu satu kaki, beda. Ya, sudah. Nomor Ya, untuk yang meloncat bisa di halaman 132 dan 131 dan 132. kayak gitu bukan, Mister? Kakinya kan rapat, Naura. Kamu rapat. Lalu kamu bertekuk kayak mau jongkok. Lalu kamu lompat, hap. Kakinya rapat, lalu ditekuk. Itu namanya kayak per. Kayak per di kasur, biasa kasur, sofa.
Mister. Coba Nora. Bukan. Video Mister masih ada. Ada deh. Bukan. Nanti lihat lagi deh video Mister Cakra ya. Oke, jika Gitu sudah bukan, Mister. ya, jika sudah kita sudahan dulu ya. Nanti evaluasinya boleh ditanyakan ke mama papa ya. Oke, grade 2B. Ya, Bunda. Ya. Thank you ya. Sampai ketemu besok. Oke, bye bye grade 2B.